Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas Sistem Informasi 2022C, akan mempresentasikan mengenai perusahaan mebel Chickhaven Furniture untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Eksekutif. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami dengan 3 NIM digit terakhir 094 Fatuna Henitas Naraziza, 095 Aulina Naharul Kristanti, 097 Navanur Fauziah, 099 Adela Pradita Karisma Putri. Next. Latar belakang. Chickhaven Furniture adalah perusahaan mebel yang berkomitmen untuk memberikan pelanggan pengalaman berbelanja yang unik dan produk furnitur yang dapat meningkatkan keindahan dan kenyamanan di rumah mereka. Filosofi di balik nama Chickhaven Furniture adalah menciptakan furnitur yang mencerminkan keindahan, estetika, dan kemewahan. Chick dalam namanya menggambarkan desain furnitur yang modis dan elegan, sementara Haven menunjukkan fokus pada menciptakan ruang yang nyaman dan aman di dalam rumah. Next. Visi dan misi. Visi menjadi pemimpin dalam industri mebel dengan kualitas, kekuatan tim, dan inovasi untuk menghasilkan produk berkualitas unggul. Misi 1. Merancang dan menghasilkan produk mebel yang inovatif, estetis, dan fungsional sesuai dengan tren terkini. 2. Memberikan pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan kami. 3. Mengimplementasikan produk mebel menggunakan teknologi produksi terkini. 4. Memberdayakan tim dengan pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang baik untuk sumber daya profesional. 5. Bertahan dalam persaingan di pasar internasional dan menjadikan merek kami dihargai secara global. Next. Selanjutnya ada perancangan struktur organisasi. Yang pertama ada CEO, kemudian di bagian baris kedua ada CFO dan COO, kemudian dilanjutkan di sebelah CFO ada Departemen Administrasi dan Keuangan, kemudian di sebelah COO ada Departemen Produksi dan Operasional. Selanjutnya adalah High Level Management. Di sini ada direksi utama yaitu CEO. CEO adalah kepala eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas kepemimpinan keseluruhan perusahaan. Tugas utamanya termasuk merumuskan visi, strategi, dan tujuan perusahaan, mengambil keputusan strategis, menjalankan operasi sehari-hari, dan berinteraksi dengan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. CEO bertindak sebagai pemimpin tertinggi dan juru bicara perusahaan. Di sini ada medium level management. Ada COO. COO adalah kepala operasional perusahaan yang fokus pada pengelolaan operasi sehari-hari perusahaan. Tugas COO melakukan mencakup mengawasi produksi, logistik, dan proses operasional lainnya. Serta 5, menghasilkan memastikan bahwa operasi berjalan efisien sesuai dengan strategi dan tujuan yang ditetapkan oleh CEO. COO juga membantu mentransformasikan visi CEO menjadi tindakan konkret. Kemudian ada CFO. CFO adalah kepala keuangan perusahaan yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan, kebijakan keuangan, serta pelaporan keuangan perusahaan. Tugas CFO mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan aset, pengawasan anggaran, laporan keuangan, audit, serta pengambilan keputusan keuangan strategis. CFO memastikan kesehatan keuangan perusahaan dan memberikan wawasan kepada direksi utama dalam hal keuangan. Di sini ada low level management, yaitu ada Departemen Produksi dan Operasional. Departemen Produksi dan Operasional adalah divisi dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, barang atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. 1. Divisi produksi bertanggung jawab atas proses produksi dan manufaktur barang mebel. 2. Divisi desain
bertanggung jawab atas perancangan produk mebel. 3. Divisi pengadaan bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku dan komponen mebel. 4. Divisi kualitas dan pengendalian mutu bertanggung jawab atas pengawasan kualitas produk mebel. 5. Divisi logistik bertanggung jawab atas pengelolaan distribusi dan pengiriman produk mebel. 6. Divisi sumber daya manusia bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada divisi pemasaran dan penjualan yang bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan penjualan produk mebel. Kemudian ada Departemen Administrasi dan Keuangan. Departemen Administrasi dan Keuangan adalah divisi dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan aset perusahaan. Di sini ada 3 divisi, yaitu divisi keuangan dan akuntansi yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan akuntansi perusahaan mebel. Kemudian ada divisi kedua, perencanaan keuangan, yaitu bertanggung jawab atas perencanaan keuangan jangka panjang. Dan 3, ada divisi pengelolaan aset, bertanggung jawab atas manajemen aset perusahaan termasuk inventarisasi dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu penyusunan standar operasional. SOP merupakan instruksi tertulis yang mendokumentasikan langkah-langkah serta prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan operasional bisnis. Berikut adalah SOP dari perusahaan Cheeshaven Furniture. Yang pertama yaitu ada operasional produksi. Tujuan dari SOP produksi yaitu untuk memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan diproduksi dengan efisien serta efektif. Kemudian untuk ruang lingkup, SOP ini berlaku untuk semua karyawan yang terlibat dalam proses produksi di perusahaan mebel. Untuk prosedur, berikut adalah flowchart dari operasional produksi. Yang pertama yaitu divisi produksi membuat daftar bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Kemudian ada form kebutuhan bahan baku yang terdiri dari jenis dan jumlah bahan baku yang diperlukan. Lalu divisi pengadaan menyerahkan form. Lalu divisi produksi menyerahkan form kepada divisi pengadaan untuk pemesanan kepada supplier yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Lalu bahan baku diterima oleh divisi pengadaan dari supplier. Kemudian bahan baku yang masuk dilakukan pengecekan oleh divisi pengadaan. Apakah bahan baku sudah sesuai dengan permintaan? Jikalau belum, maka bahan baku Jikalau bahan baku belum sesuai dengan permintaan, maka bagian pembelian menghubungi supplier untuk melengkapi bahan baku yang kurang. Dan apabila bahan baku sudah lengkap dan sesuai dengan permintaan, maka bahan baku akan diantarkan kepada divisi produksi untuk dilakukan proses produksi. Lalu divisi produksi melakukan proses produksi hingga produk selesai. Kemudian produk yang telah selesai dari proses produksi akan diuji kualitasnya oleh divisi pengendalian kualitas dan mutu. Apabila produk sesuai dengan standar, maka divisi produksi melanjutkan proses pengemasan produk. Dan apabila produk tidak sesuai standar, maka produk akan diperbaiki oleh divisi produksi. Lalu proses pengemasan untuk produk yang sesuai standar. Produk tersebut disimpan dan siap untuk diserahkan kepada divisi pemasaran yang akan memasarkan produk ke tempat-tempat yang ditunjuk. Kemudian penyerahan hasil dokumentasi kepada pihak atasan. Dan ini dilakukan oleh divisi produksi. Kemudian pendokumentasian dari setiap hasil proses produksi meliputi tanggal, waktu proses produksi, jumlah dan jenis bahan baku yang masuk, total hasil produksi yang didapatkan, catat produksi yang terjadi, serta sebagai keterangan lain. Next. Kemudian untuk operasional bahan baku, yang pertama yaitu divisi pengadaan mengidentifikasi bahan baku berdasarkan perencanaan produksi. Lalu, divisi pengadaan melakukan pengecekan stok bahan baku yang tersedia di gudang. Dilanjutkan dengan menghitung kebutuhan bahan baku yang harus dipesan berdasarkan kebutuhan produksi dan stok yang tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan membuat formulir permintaan bahan baku yang mencakup detail bahan baku yang diperlukan. Kemudian divisi pengadaan
meminta persetujuan untuk permintaan bahan baku dari pihak yang berwenang. Apabila tidak disetujui, maka divisi pengadaan harus merevisi bahan baku yang akan dipesan. Dan apabila disetujui, maka dilanjutkan dengan proses pemesanan bahan baku. Lalu dilanjutkan penerimaan bahan baku oleh divisi pengadaan. Setelah menerima bahan baku dari supplier, maka divisi pengadaan harus mengecek kelengkapan bahan baku dan kualitas. Apabila bahan baku ada yang kurang atau terdapat kecacatan, maka divisi pengadaan menghubungi supplier agar bahan baku dilengkapi dan diganti dengan kualitas yang baik. Yang terakhir yaitu apabila bahan baku telah melewati pengecekan dan tidak ada kekurangan, maka bahan baku disimpan di gudang. Kemudian ada SOP penerimaan bahan baku. Divisi pengadaan menerima dokumen dari supplier seperti faktur dan nota pengiriman. Lalu divisi pengadaan memeriksa kesesuaian antara nama material dan nomor IoT produsen dengan faktur dan nota pengiriman. Apabila tidak sesuai, maka divisi pengadaan menghubungi supplier untuk membenarkan. Dan jika sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan penerimaan bahan baku yang telah dikirim oleh supplier. Kemudian, divisi pengadaan melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku dengan membongkar semua bahan baku. Apabila ada bahan baku yang cacat, maka segera menghubungi supplier untuk meminta ganti bahan baku yang bagus. Dan jika bahan baku tidak ada yang cacat, maka divisi pengadaan membuat laporan pemeriksaan barang. Kemudian yang terakhir yaitu bahan baku disimpan di gudang dengan cara yang tepat. Lalu ada SOP proses produksi. Yang pertama yaitu divisi produksi mengambil bahan baku yang sudah tersedia di dalam gudang. Lalu divisi desain membuat desain produk berdasarkan permintaan pasar atau pesanan khusus. Kemudian dilanjutkan dengan membuat prototipe berdasarkan desain yang telah dibuat oleh divisi desain. Dan proses ini akan dilakukan oleh divisi produksi. Kemudian dilanjutkan memeriksa prototipe apakah sudah sesuai dengan desain yang telah dibuat. Jikalau belum sesuai, maka memperbaiki produk hingga sesuai dengan desain. Kemudian jika sudah sesuai, maka divisi produksi bisa melakukan produksi selanjutnya. Lalu untuk produk yang sudah yang jadi, maka akan dilakukan uji kualitas produk oleh divisi kualitas dan pengendalian mutu. Apabila produk belum lolos pengujian, maka divisi produksi harus memperbaiki produk sehingga produk yang diciptakan menjadi produk yang terbaik. Kemudian apabila produk sudah lolos pengujian, maka dilanjutkan dengan proses finishing seperti pengecatan, pelapisan, dan lain-lain. Lalu membungkus produk yang sudah selesai untuk pengiriman, dan proses ini dilakukan oleh divisi produksi. Kemudian yang terakhir yaitu pengiriman barang. Mengirim produk ke pelanggan atau distributor yang diatur oleh divisi logistik. Kemudian ada SOP pemeriksaan produk. Yang pertama yaitu pemeriksaan keseluruhan produk untuk memastikan kualitas estetika dan mengidentifikasi cacat visual seperti goresan atau perbedaan warna. Dan kegiatan ini dilakukan oleh divisi kualitas dan pengendalian mutu. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan dimensi produk sesuai spesifikasi, desain, dan memastikan ketepatan ukuran untuk konsistensi produk. Dilanjutkan dengan pengujian produk apakah sesuai dengan fungsi, misalnya laci yang dapat digeser, pintu yang dapat ditutup, dan mengidentifikasi serta memperbaiki potensi masalah fungsional. Lalu akan dilakukan pemeriksaan kekokohan struktur produk dan memastikan bahwa setiap komponen terpasang dengan benar. Dilanjutkan dengan kegiatan pengecekan homogenitas warna dan tekstur finishing, serta memastikan tidak ada cacat atau ketidakrataan pada lapisan finishing. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bahan baku yang digunakan pada produk dan memastikan bahan berkualitas sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh perusahaan. Dilanjutkan dengan verifikasi keberadaan label produk dan memastikan instruksi perawatan atau pemasangan yang terlampir. Lalu terdapat pemeriksaan dokumen pengiriman dan sertifikat apabila diperlukan. Lalu memastikan kelengkapan dokumen untuk pengiriman. Selanjutnya melakukan pengujian tambahan sesuai dengan jenis produk. Misalnya dapat mencakup pengujian keamanan atau kinerja khusus.
Kemudian dilanjutkan memastikan produk di packing dengan benar untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Kemudian verifikasi label, pengemasan, dan petunjuk penanganan. Dilanjutkan dengan mencatat hasil pemeriksaan untuk setiap produk. Dilanjut dengan membuat laporan yang mencakup temuan positif dan negatif. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka tindakan perbaikan sesuai prosedur memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas sebelum dikirim. Kemudian, menyimpan rekam hasil pemeriksaan untuk referensi dan audit, lalu memastikan rekam tersedia jika diperlukan untuk jejak atau analisis. Kemudian ada SOP packing dan pengiriman. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan kemasan yang sesuai dengan jenis produk, kemudian melakukan pemeriksaan akhir produk sebelum proses pengemasan dan memastikan produk bebas dari cacat atau kerusakan sebelum di-packing. Kegiatan ini dilakukan oleh divisi kualitas dan pengendalian mutu. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi produk dengan label yang jelas sesuai dengan pesanan. Kemudian dilanjutkan dengan teknik pengemasan yang sesuai dengan jenis produk dan memastikan pengemasan mencukupi untuk melindungi produk dari kerusakan selama pengiriman. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan akhir terhadap setiap produk yang telah di-packing yang dilakukan oleh divisi kualitas dan pengendalian mutu. Lalu divisi produksi merekam setiap produk yang telah di-packing. Kemudian divisi produksi menghubungi divisi logistik yang telah ditunjuk untuk masalah koordinasi pengiriman. Kemudian divisi logistik menyiapkan dokumen pengiriman yang diperlukan seperti faktur, daftar barang, dan sertifikat jika diperlukan, dan memastikan semua dokumen sesuai dengan peraturan pengiriman. Lalu yang terakhir, divisi logistik memastikan pengiriman dilakukan sesuai jadwal dan metode pengiriman yang telah dipilih, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman produk ke alamat penerima. Next. Kemudian ada SOP operasional pemasaran. Tujuannya yaitu memastikan efektivitas dan konsistensi strategi pemasaran perusahaan mebel. Untuk ruang lingkup semua kegiatan yang terkait dengan pemasaran produk mebel. Dan di dalam operasional pemasaran ini terdapat prosedur yaitu mengidentifikasi pasar dan analisis pesaing, kemudian menetapkan strategi pemasaran, lalu ada pelaksanaan kegiatan pemasaran, dilanjutkan dengan manajemen media sosial dan evaluasi kinerja, dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada operasional keuangan dengan tujuan menciptakan kerangka kerja untuk pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan. Ruang lingkup yaitu semua aspek terkait dengan keuangan perusahaan mebel. Kemudian prosedurnya yang pertama yaitu pengelolaan arus kas, di mana terdapat prosedur yaitu pemantauan dan proyeksi arus kas harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian ada pengelolaan likuiditas dan penanganan kebutuhan dana mendesak. Lalu yang kedua yaitu ada prosedur pencatatan transaksi keuangan, kemudian ada penyusunan laporan keuangan, pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, kepatuhan perpajakan, pengelolaan utang dan piutang, kemudian ada audit internal, keamanan data keuangan, ada pembaruan kebijakan keuangan, dan ada pelaporan dan komunikasi. Next. Kemudian ada operasional kendali sumber daya manusia. Tujuannya yaitu memastikan efektivitas manajemen sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Ruang lingkupnya yaitu semua aspek terkait kendali sumber daya manusia. Prosedurnya yang pertama yaitu ada perekrutan dan seleksi, di mana pada proses ini terdapat prosedur yaitu mengidentifikasi kebutuhan jabatan, penyusunan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, kemudian ada penyebaran lapangan kerja, dan ada seleksi kandidat melalui wawancara dan uji kompetensi. Kemudian ada orientasi dan integrasi, terdapat penyusunan program orientasi bagi karyawan baru, pengenalan budaya organisasi dan nilai-nilai perusahaan,
Lalu ada pemberian informasi mengenai tugas dan tanggung jawab. Kemudian ada prosedur penilaian kinerja, di mana terdapat penetapan kinerja, penilaian kinerja, kemudian ada evaluasi kinerja secara periodik, dan ada pemberian umpan balik konstruktif kepada karyawan. Kemudian ada prosedur pengembangan karyawan, di mana terdapat identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan program pengembangan karyawan, dan pemantauan efektivitas pelatihan. Nah, yang terakhir yaitu ada prosedur manajemen kesejahteraan, di mana di dalam prosedur ini terdapat penyusunan program kesehatan dan kebugaran, kemudian ada pemberian fasilitas dan dukungan kesejahteraan, lalu ada penanganan masalah kesejahteraan karyawan. Kemudian ada operasional keselamatan kerja. Tujuannya yaitu untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan. Untuk lingkupnya berlaku untuk semua karyawan dan pengunjung di area produksi dan kantor perusahaan mebel. Prosedurnya yaitu ada peralatan pelindung diri atau APD, di mana terdapat memastikan semua pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Kemudian memeriksa APD secara berkala untuk memastikan kondisi yang baik. Lalu ada prosedur identifikasi risiko, di mana terdapat melakukan evaluasi risiko di tempat kerja dan mengidentifikasi area atau kegiatan-kegiatan berpotensi yang berbahaya. Kemudian menetapkan tanda peringatan di tempat-tempat berisiko. Lalu ada prosedur pendidikan dan pelatihan, di mana dalam prosedur ini terdapat memastikan semua pekerja telah menerima pelatihan keselamatan yang memadai, dan ada melakukan sesi pelatihan secara berkala untuk memperbarui pengetahuan keselamatan. Lalu ada prosedur penanganan bahan yang berbahaya, di mana prosedur ini terdapat menerapkan prosedur untuk menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan yang berbahaya, lalu memastikan personel yang bertanggung jawab memiliki pengetahuan tentang penanganan bahan berbahaya. Lalu terdapat operasional pemeliharaan peralatan, pencegahan kebakaran, pelaporan kecelakaan, pengaturan lalu lintas, dan penandaan. Dan yang terakhir terdapat operasional prosedur pemeriksaan berkala. Next. Kemudian ada perjanjian tingkat layanan atau service level agreement, yaitu SLA. Ada pelayanan pelanggan. Kemudian di sini ada setaraf dengan level medium, kurang dari 20 layanan pelanggan per harinya. Kemudian ada continuity, memiliki rencana pemulihan yang kuat dan menjaga operasi tanpa gangguan dalam situasi darurat. Memberikan rekap data pelanggan kepada kepala departemen. Kemudian security-nya ada program ini hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi pemasaran dan tidak dapat di-remote dari luar. Kemudian di sini ada produksi dan berada di level high, kurang dari 50 unit per harinya, memiliki rencana pemulihan yang kuat dan menjaga operasi tanpa gangguan dalam situasi darurat. Memberikan rekap data pelanggan kepada kepala departemen. Program ini hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi produksi, divisi pengadaan, dan divisi logistik. Selain itu, program ini tidak dapat diremote dari luar. Administrasi berada di level high, kemudian kurang dari 50 layanan per harinya. Memiliki rencana pemulihan yang kuat dan menjaga operasi tanpa gangguan dalam situasi darurat. Memberikan rekap data pelanggan kepada kepala departemen. Kemudian program ini hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh Departemen Administrasi dan Keuangan, serta tidak dapat diremote dari luar. Kemudian ada pengiriman produk. Berada di level high, kurang dari 50 permintaan per hari. Memiliki rencana pemulihan yang kuat dan menjaga operasi tanpa gangguan dalam situasi darurat. Memberi rekap pengiriman produksi kepada divisi logistik untuk segera dikirim kepada pelanggan. Program ini hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi logistik dan tidak dapat diremote dari luar. Kemudian ada perawatan dan perbaikan peralatan produksi yang berada di level medium, kurang dari 20 unit per harinya. Kemudian memiliki rencana pemulihan yang cukup dan menjaga operasi tanpa gangguan dalam situasi darurat, memelihara rutin dan perbaikan peralatan produktif yang efektif.
Program ini hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi kualitas dan pengendalian mutu dan tidak dapat diredakan. Dari keterangan law-nya, itu ada pelayanan memiliki ketersediaan terbatas dengan downtime yang dapat diterima dalam situasi tertentu. Kemudian medium layanan tersedia sebagai besar waktu dengan beberapa downtime yang dapat diterima selama jam kerja. Kemudian ada level high, ada layanan tersedia hampir sepanjang waktu dengan downtime minimal selama jam kerja dan jam lembur. Selanjutnya ada operational level agreement, itu OLA. Kemudian di sini ada pelayanan pelanggan ada di level medium dengan kurang dari 20 pelangganan per harinya. Ada terdapat tim darurat yang bisa diaktifkan untuk mengatasi lonjakan permintaan atau situasi darurat lainnya. Proses pelaporan keluhan pelanggan diintegrasikan dengan sistem pelacakan untuk memastikan tanggapan cepat. Dengan akses ke data pelanggan terbatas hanya untuk tim customer service yang memiliki izin khusus dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi pemasaran. Data pelanggan dienkripsi dan disimpan dengan keamanan tinggi dan tidak dapat diakses oleh pihak luar. Kemudian ada layanan produksi berada di level high dengan kurang dari 50 unit per hari. Terdapat rencana darurat untuk pemulihan produksi dalam kasus penggangguan operasional. Pemeliharaan rutin dilakukan pada peralatan produksi untuk mencegah kegagalan. Sistem pelacakan produksi terintegrasi untuk memantau kinerja dan mengidentifikasi potensi permasalahan. Sistem backup produksi yang siap digunakan dalam situasi darurat. Produksi dapat dilakukan di Departemen Produksi dan Operasional oleh divisi yang telah dirancang dengan desain yang telah ditentukan juga. Selain itu, tiap model produksi akan memiliki pembaruan desain produk masing-masing. Kemudian ada administrasi level high. Kurang dari 50 permintaan per hari, melakukan administrasi dengan efisien dan akurat, memastikan semua proses administrasi seperti pengelolaan inventaris dan keuangan berjalan lancar. Ada keamanannya menegaskan bahwa hanya personel otorisasi yang memiliki akses ke sistem administrasi. Hal ini membantu penjaga keamanan data dan informasi administrasi. Selain itu juga menyatakan bahwa aktivitas akses ke sistem administrasi dipantau untuk mendeteksi dan merespon potensi ancaman keamanan. Hal ini dikelola oleh Departemen Administrasi dan Keuangan Perusahaan. Kemudian ada layanan pengiriman produk berada di level high kurang dari 50 unit per hari. Mengatur pengiriman produk secara efisien yang tepat waktu sesuai dengan permintaan pelanggan oleh divisi logistik dan divisi pemesanan dan penjualan. Sistem pelacakan pengiriman real time, rencana pengiriman darurat untuk mengatasi kendala logistik atau bencana alam. Mulai ada perawatan dan perbaikan peralatan produksi. Berada di level medium, kurang dari 20 unit per hari. Melakukan perawatan rutin dan perbaikan peralatan produksi untuk mencegah kegagalan. Rencana perawatan termasuk jadwal pemeliharaan dan ditentukan sebelumnya. Kemudian ada akses ke peralatan produksi dibatasi untuk tim teknis yang memiliki kualifikasi khusus dihandle oleh divisi produksi dan divisi kualitas dan pengendalian mutu untuk perawatan dan perbaikannya. Kemudian di sini ada keterangan yaitu low layanan memiliki ketersediaan terbatas dengan downtime yang dapat diterima dalam situasi tertentu. Kemudian ada medium layanan tersedia sebagian besar waktu dengan beberapa downtime yang dapat diterima selama jam kerja. Kemudian ada high layanan tersedia hampir sepanjang waktu dengan downtime minimal selama jam kerja. Berikutnya ada RACI atau responsible, tanggung jawab, accountable, akuntabilitas, consulted, rounding, dan informed informasi. Berikut adalah matriks RACI dari perusahaan mebel kami. Untuk bagian pelayanan pelanggan, CEO bertanggung jawab langsung atas keberhasilan strategi pelayanan pelanggan, memberikan arah dan visi. Kemudian, COO perlu dikonsultasikan untuk memastikan bahwa strategi pelayanan pelanggan dapat diimplementasikan dengan efisien dari segi operasional. Kemudian, divisi pemasaran dan penjualan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan strategi pelayanan pelanggan, termasuk interaksi langsung dengan pelanggan.
Kemudian, untuk produksi, COO bertanggung jawab penuh atas efisiensi operasional termasuk proses produksi. Kemudian, divisi produksi bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan proses produksi dan kualitas barang mebel yang dihasilkan. Kemudian, divisi desain bertanggung jawab atas desain produk berkolaborasi dengan divisi produksi untuk mengoptimalkan desain produksi. Kemudian, untuk administrasi, CFO bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan administrasi perusahaan. Divisi SDM bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia dan kebijakan kepegawaian. Kemudian untuk pengiriman produk, divisi logistik bertanggung jawab atas distribusi dan pengiriman produk mebel, memastikan ketepatan waktu pengiriman. Kemudian untuk perawatan dan perbaikan peralatan produksi, divisi pengelolaan aset bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan peralatan produksi serta manajemen aset secara keseluruhan. Next. Kemudian selanjutnya ada BPMN untuk proses produksi. Proses bisnis bagian produksi dimulai dengan tim produksi menerima order atau pesanan. Selanjutnya, tim produksi melakukan perencanaan produksi dengan mengumpulkan data dan membuat daftar kebutuhan bahan baku. Data tersebut disampaikan kepada tim logistik untuk meminta informasi persediaan ke gudang. Gudang kemudian melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang diminta, dan setelah melalui proses tertentu, mengkonfirmasi persediaan bahan baku kepada tim logistik. Tim logistik melakukan evaluasi persediaan dan jika persediaan tidak mencukupi, akan dilakukan pemesanan bahan baku baru. Jika persediaan mencukupi, barang dipindahkan dari gudang ke tempat produksi oleh tim logistik. Tim produksi kemudian menerima persediaan bahan baku dan memulai proses pembuatan kerangka dan komponen produk. Proses selanjutnya melibatkan pembuatan sambungan, penyetelan produk, dan pemasangan aksesoris yang dilakukan sesuai dengan pilihan setuju atau tidak setuju. Setelah tahap pemasangan dan penyelesaian, dilakukan pengecekan produk untuk memastikan kesesuaian dengan desain atau kerangka awal. Produk yang telah selesai diproduksi kemudian dipindahkan ke gudang oleh tim produksi. Gudang menerima produk dan menyimpannya sebagai stok barang produksi perusahaan. Proses produksi kemudian selesai setelah produk berada di gudang sebagai stok. Next. Kemudian ada BPMN untuk proses pemesanan bahan baku. Proses dimulai dengan perusahaan menerima daftar kebutuhan bahan baku dari divisi logistik. Divisi logistik kemudian meminta status ketersediaan bahan baku kepada gudang. Gudang mengecek status persediaan dan mengkonfirmasi ketersediaan bahan baku kepada divisi logistik. Selanjutnya, divisi logistik mengevaluasi persediaan. Jika persediaan mencukupi, proses berhenti. Namun, jika persediaan tidak mencukupi, divisi logistik melakukan pemesanan bahan baku kepada supplier. Selanjutnya, divisi logistik menunggu bahan baku dikirim oleh supplier. Setelah bahan baku diterima oleh bagian logistik, mereka menerima faktur sebagai artefak. Bagian logistik kemudian melakukan pengecekan kualitas bahan baku. Jika bahan baku sesuai, bagian logistik mengirimkan bahan baku ke gudang. Gudang menerima barang dan memberikan tagihan pembelian ke bagian administrasi. Bagian administrasi menerima faktur dan melakukan pembayaran kepada supplier. Proses berhenti setelah pembayaran dilakukan. Jika bahan baku tidak sesuai, bagian logistik mengkonfirmasi ulang. Jika persediaan di gudang masih mencukupi, proses berhenti. Next. Kemudian ada BPMN untuk proses penjualan atau pemesanan produk dari konsumen. Untuk penjelasan alur, proses penjualan dimulai dengan konsumen melakukan pemesanan kepada divisi penjualan. Divisi penjualan menerima pesanan dan mengajukan order produksi. Bagian produksi menerima order produksi dan menjalankan proses produksi. Setelah produk jadi, bagian produksi memindahkan produk ke dalam gudang dan gudang menerima produk tersebut. Selanjutnya, bagian keuangan membuat faktur penjualan dan mengirimkan produk, kemudian mencetak artefak berupa resi.
Bagian gudang memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk sudah siap untuk dikirim. Bagian keuangan menunggu pembayaran dari konsumen. Dan ketika pembayaran diterima, akan dilakukan pengiriman produk kepada konsumen. Proses penjualan selesai setelah pengiriman produk dan penerimaan pembayaran. Next. Kesimpulan, Cikheaven Furniture memimpin industri mebel dengan visi kuat untuk memberikan kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Struktur organisasi dan standar operasional atau SOP yang terinci menjamin efisiensi mulai dari perancangan hingga pengiriman. Sementara, komitmen terhadap keamanan dan keselamatan diwujudkan dalam Operation Level Management atau OLA dan Service Level Agreement atau SLA. Semua operasional didukung oleh struktur yang kuat dan komitmen terhadap kualitas layanan. Perusahaan ini tidak hanya menonjolkan estetika dan inovasi dalam desain furniturnya, tetapi juga berkomitmen memberikan pengalaman unik dan memuaskan kepada pelanggan. Dengan fokus pada kualitas dan keamanan, Cikheaven Furniture tetap menjadi destinasi utama bagi mereka yang mencari furnitur bergaya dan berkualitas untuk rumah mereka. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.